Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rusmianto SEMAK, selaku dosen pengampu akuntansi pertanian. Berikut adalah video sebagai pengumpulan tugas akuntansi pertanian oleh kelompok 2 dari kelas 4A akuntansi perpajakan. Yang dimana beranggotakan Petri Kurniasari, Fitria Salsabila, M. Fahru Rozi, Mutia Rizky Putri Pratiwi, Raka Dwi Pramudia, dan Rido Firnando. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, sedikit menjelaskan apa itu akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian adalah akuntansi yang ditetapkan pada industri sektor pertanian, baik itu perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Pembahasan video pada kali ini yaitu satu, dalam bidang apakah perusahaan tersebut bergerak? Dua, ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian. Tiga, kebijakan akuntansi terhadap ciri khusus perusahaan pertanian. Empat, pengungkapan rincian saldo tiap perusahaan. Lima, perusahaan manakah yang baik dijadikan pilihan untuk berinvestasi. Baik, penjelasan pertama akan dilanjutkan oleh saya, Mutia Rizky Putri Pratiwi. Dalam bidang apakah perusahaan tersebut bergerak? Perusahaan yang akan kita bahas kali ini adalah PT Astra Lego Lestari Terbuka atau dengan kode perusahaan AALI. Lalu ada perusahaan PT Handas Jaya Mandala Sampurna Terbuka atau dengan kode perusahaan HMSP. PT Astra Lego Lestari Terbuka atau Astra Argo ya, adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit serta menjalankan berbagai kegiatan usaha lainnya. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 dan sudah mengelola 287.044 hektar lahan yang tersebar dari Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Nah, dari luasan tersebut ada 214.815 hektar yaitu perkebunan inti, dan sedangkan 72.229 hektar lainnya adalah perkebunan plasma. Nah, selain mengelola lahan perkebunan kelapa sawit, perusahaan AALI ini juga mengembangkan industri hilir yang terkait seperti pabrik pengolahan minyak sawit dan pabrik pencampuran pupuk. Lalu perusahaan selanjutnya ada PT Hanjaya Mandala Sampurna Terbuka atau Sampurna. Adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur perdagangan rokok dan investasi di perusahaan lain. Nah, pada perusahaan ini mulai beroperasi secara komersil di tahun 1913 di Surabaya sebagai industri rumah tangga. Pada tahun 1930, industri ini resmi diorganisir dengan nama NVBM Handel Mastafir Sampurna. Dan merek terkenal dari rokok produk HMSP ini adalah G Samsu dengan berbagai varian, Sampurna dengan berbagai varian, juga Marlboro dengan berbagai varian. Ya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Fitria Sasabila. Di sini ada ciri khusus yang tampak dalam laporan keuangan perusahaan pertanian. Yang pertama, pada laporan keuangan perusahaan Astra Agro, di bagian aset lancar dimulai dari piutang usaha, sedangkan pada perusahaan Sampurna, bagian aset lancarnya dimulai dengan aset keuangan lancar. Yang kedua, pada bagian aset tidak lancar, pada perusahaan Astra Agro terdapat keterangan lebih lanjut, yaitu tanaman perkebunan atau tanaman perkebunan menghasilkan dan tanaman perkebunan tidak menghasilkan. Dan pada kedua terdapat kesamaan, pada laporan keuangan perkebunan ini memiliki aset pajak tanggungan. Yang ketiga, pada bagian liabilitas dan ekuitas, pada perusahaan Astra Agro terdapat uang muka, pelanggan jangka panjang dan uang muka pelanggan jangka pendek, serta untuk beban disertai keterangan pasca pengerjaan. Sedangkan pada perusahaan Sampurna terdapat pendapat yang ditangguhkan dan kesamaan pada beban pada pasca kerja. Yang keempat, pada bagian laporan laba rugi memiliki ciri khusus. Pada kedua perusahaan ini yaitu terletak pada bagian pendapatan dan keuntungan atau kerugian. Lindung nilai arus kas setelah pajak berarti di sini pencatatan kerugian tidak diakui sebagai kerugian melainkan biaya yang dikeluarkan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan akuntansi terhadap ciri khusus perusahaan pertanian. Kebijakan akuntansi. Bagi entitas yang bergerak di bidang perkebunan atau peternakan, maka akan muncul jenis aset yang khusus pada sederet klasifikasi aset yang dilaporkannya.
Aset khusus yang menjadi pembeda tersebut adalah aset biologis. Aset biologis adalah aset entitas berupa hewan dan atau tanaman atau IAS 41. Karakteristik khusus yang melekat pada aset biologis terletak pada adanya proses transformasi atau perubahan biologis atau aset ini sampai pada saatnya aset ini dapat dikonsumsi atau dikelola lebih lanjut oleh entitas. Baik, akan dilanjutkan oleh saya, Rakadi Pramudia. Aset biologis menurut PSAK, secara umum PSAK 69 mengatur bahwa aset biologis atau produk agrikultur diakui saat memenuhi beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. PSAK 69 memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup pengaturan akuntansi aset produktif tersebut mengacu ke PSAK 16. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya, Betri Kurniasari, pengungkapan rincian saldo tiap perusahaan pertanian. Kedua, perusahaan ini mengukur rincian saldonya menggunakan nilai wajar dikurangi dengan biaya untuk menjual keuntungan atau kerugian yang timbul saat pengakuan awal dan perubahan nilai wajar dicatat dalam laba rugi pada saat periode terjadi. Estimasi nilai wajar. Nilai tercatat dari aset dan liabilitas keuangan diasumsikan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka waktu yang pendek dan dampak dari diskonto yang tidak signifikan. Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan. PSAK 68. Pengukuran nilai wajar. Masyarakat mengungkapkan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar sebagai berikut. Yang pertama, harga kuotasian atau tidak disesuaikan dalam pasar aktif untuk aset dan liabilitas yang identik, tingkat 1. Yang kedua, input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau misalnya harga, atau secara tidak langsung, misalnya deviasi dari harga, tingkat 2. Dan yang ketiga, input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi atau input yang tidak dapat diobservasi, tingkat 3. Aset dan liabilitas keuangan grup yang diukur dan diikuti dan diakui dengan hierarki tingkat pengukuran nilai wajar tingkat 2 adalah instrumen keuangan derivatif. Perusahaan mana yang akan dijadikan pilihan untuk berinvestasi? Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, saya Ridho Nando. Tentu saja perusahaan Sampurna lebih unggul dijadikan pilihan karena dilihat dari laporan keuangannya, perusahaan ini pada bagian kas dan setara kasnya mencapai 17,2 triliun. Sedangkan pada perusahaan Astra Agro kas dan setara kasnya hanya 3,9 triliun. Dan diperkuat kembali dengan aset tanaman perkebunan menghasilkan pada perusahaan Sampurna mencapai 4,8 triliun. Dan hal ini berbanding jauh dengan perusahaan Astra Agro di mana tanaman perkebunan menghasilkan hanya 1,7 triliun. Dan yang terakhir pada akhir periode dalam penghitungan laba rugi komprehensif, pada perusahaan Sampurna mencapai 1,9 triliun, sedangkan pada perusahaan Astra Agro hanya mencapai 514 miliar. Hal ini tentu akan menjadi pendukung yang menguatkan untuk investor-investor memilih perusahaan Sampurna. Nah, baik. Terima kasih, dan yang terakhir kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.